Kenaikan harga BBM telah berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok di Amerika Serikat. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita akan langsung berdiskusi dengan Eva Mazrieva dari Washington DC. Selamat pagi Mbak Eva waktu Jakarta dan selamat malam waktu Washington DC, Mbak Eva. Ya, selamat pagi, Mercy dan para pendengar di MG Radio. Ya Mbak Eva, aku pengen tanya nih, bagaimana situasi harga BBM di Amerika saat ini dan dampaknya kepada masyarakat di Amerika Serikat. Nah, tapi sebelum aku dengar nih jawaban dari Mbak Eva, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya Mbak, pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden berikut ini. Well, let me put it this way. I'm in the process. I'll have a decision before the week is out. But you asked me an explicit question about whether or not, how would I feel? Is it going to, in fact, make it difficult to maintain our roads? The answer is we have plenty of capacity to do that. Ya, Mbak Eva, ini bagaimana nih tanggapannya Mbak, bagaimana situasi harga BBM saat ini dan dampaknya kepada masyarakat Amerika Serikat? Ya, jadi pernyataannya Presiden Joe Biden yang tadi Mercy putar itu saling terkait satu sama lain ya. Yang pertama itu dia sampaikan tadi ketika wartawan menyerbunya di Gedung Putih untuk menanyakan bagaimana hasil pertemuan dengan para CEO perusahaan-perusahaan energi raksasa di Amerika yang memang akan dikumpulkan Biden dalam minggu-minggu ini begitu untuk membahas soal upaya menurunkan atau memberikan subsidi kepada rakyat mengingat harga BBM yang terus merangkak naik ini, Mercy. Jadi hari ini di hari Selasa nih di Amerika masih hari Selasa malam ya, jam 21 Juni 2022 kira-kira jam 9:35 malam. Ini harga BBM masih ada di atas $5 per galon. Nah, 1 galon di Amerika ini kurang lebih 3,7 liter di Indonesia. Jadi kalau saya hitung dengan dikonvert dengan rupiah kita di Indonesia per liternya, sekarang ini di Indonesia kan kira-kira harga BBM tuh 14.500 per liter ya Mercy ya. Nah kalau di Amerika nih kalau dihitung galon per liternya tuh harga BBM kita sekarang sudah 20 hingga 21.000 per liter kalau dihitung per liter ya. Tapi kalau dihitung per galon karena 1 galon itu 3,7 liter saya bilang tadi, maka per galon ada yang 5 sampai $6 di negara bagian Virginia, Maryland dan Washington DC. Tapi kalau kita bergerak ke arah negara-negara bagian yang panas nih sekarang Florida, misalnya California, nah itu di sana malah udah sampai 7 dan $8. Jadi orang udah mulai nangis nih kalau ngisi bensin dan saya sendiri akhirnya bikin menghibur diri gitu Mercy. Jadi kalau ngisi bensin itu kita nggak lagi full tank. Karena kalau kita full tank bisa sampai tadinya $30, itu sekarang bisa sampai $50-60 sekali ngisi bensin. Jadi berasa tuh nyeseknya. Walhasil saya cuma ngisi bensin itu biasanya setengah aja udah bahagia tuh, udah wah enggak lah bensin cuma masih $30 masih aman. Meskipun saya tahu persis ini mobilnya tuh nggak full tank begitu ya. Jadi itu yang dirasakan oleh warga kebanyakan di Amerika. Nah, Biden marah betul kemarin, Mercy, ketika dia tahu persis bahwa perusahaan-perusahaan energi raksasa di Amerika ini tidak memproduksi BBM itu sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Memang selama ini kan harga bensin di Amerika itu tidak serta-merta hanya berasal dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri Amerika, tapi juga ada pasokan dari bensin yang kita beli dari Timur Tengah, dari Rusia misalnya. Tapi karena perang Rusia di Ukraina, maka ada sanksi-sanksi ekonomi yang membuat kita tidak lagi membeli bensin dari Rusia, misalnya tidak ada pasokan itu. Nah, menurut Biden ini harus bisa ditutupi kekurangan pasokan itu dengan perusahaan-perusahaan besar ini meningkatkan kapasitas produksinya, penyulingannya. Tapi mereka tidak melakukan hal itu, kata Biden. Ini apa yang terjadi? Saya ingin tahu mengapa perusahaan-perusahaan energi ini tidak melakukan peningkatan penyulingan minyak sehingga bisa menambah pasokan bagi publik. Nah, salah satu caranya ini Biden mengatakan, tadi di statement keduanya yang diputar oleh Mercy adalah dia akan mencoba untuk memutuskan membebaskan pajak federal untuk bensin yang ada di Amerika ini. Mercy. Mbak Eva, Presiden Joe Biden mengindikasikan akan mencabut pajak federal BBM. Apakah ini sudah disetujui Kongres, Mbak? Bisa dijelaskan lebih lanjut, Mbak, terkait dengan rencana ini? Nah, itu lagi yang jadi isu berikutnya. Jadi dia rencana akan bertemu dengan perusahaan-perusahaan energi dan timnya akan mencoba menekan perusahaan energi supaya mereka mau meningkatkan pasokan. Di sisi lain, Biden juga berencana untuk mencabut atau membebaskan pajak federal untuk BBM. Jadi di Amerika ini harga BBM itu dikenai pajak ya, setiap negara bagian beda-beda, lalu ada pajak federal. Nah, pajak federal ini kalau sampai dicabut oleh Biden, maka warga seperti kita, warga kebanyakan bisa akan berhemat kira-kira
18,4 sen per galon. Lumayan juga, kira-kira 5 ribuan begitu ya. Eh, itu berasa ketika kita mengisi bensin dalam skala penuh, dalam full tank misalnya. Negara-negara bagian lain sebetulnya, atau provinsi-provinsi kalau di Indonesia ya, karena mereka punya otonomi, mereka sudah mencabut nih beberapa negara bagian pajak federal atau pajak negara bagian untuk bensin. Jadi negara bagian Maryland misalnya atau Georgia, Connecticut itu sudah cabut pajaknya sehingga harga bensinnya bisa lebih rendah dibandingkan negara bagian lain. Tapi banyak yang lain belum. Seperti saya tinggal misalnya di Virginia atau di kantor di VOA di Washington tuh masih tetap dikenai pajak. Nah, ini yang akan dicabut oleh Biden. Menjawab pertanyaan Messi tadi, memang harus masih diajukan juga ke Kongres apakah disetujui atau tidak. Tapi lepas dari itu, menurut para ekonom sebetulnya pencabutan atau pembebasan pajak federalnya tidak akan terlalu mengurangi harga BBM dan juga nggak akan membuat harga barang turun. Karena kita tahu kalau bensin naik itu koneksinya tuh garisnya lurus gitu. Betul. Dengan kenaikan harga sembako ya. Betul. Jadi bensin naik itu pasti yang lainnya ikutan naik juga tuh, Mercy. Oke. Mbak Eva, kalau kita lihat kan memang inflasi di Amerika Serikat ini sudah dari akhir tahun 2021 nih udah mulai meningkat tinggi ya Mbak. Dan kalau kita lihat sekarang nih puncaknya inflasi 8,6% di bulan Mei 2022. Dan untuk mengatasi ini Bank Sentral juga mulai bertindak Mbak, menaikkan suku bunga acuan. Nah, ini bagaimana respon dari masyarakat Mbak di Amerika Serikat? Apakah setuju The Fed menaikkan suku bunga cukup tinggi nih di bulan Juni kemarin Mbak Eva? Iya, bahkan minggu lalu dinaikkan 0,75 ya. Jadi itu kenaikan terbesar dalam 40 tahun. Setuju nggak setuju, kita kan nggak bisa bikin apa-apa karena ngambil kebijakan, keputusan itu ada di atas ya. Warga hanya bisa menerima. Banyak cara yang dilakukan, Mercy, untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang paling dasar setidaknya. Di banyak radio, televisi sudah mulai dilancarkan kampanye untuk hidup hemat misalnya. Misalnya saja saya kasih contoh yang kecil ya, ketika warga ingin keluar rumah, di berbagai kampanye sudah digalakkan, please plan your trip. Rencana ini kalau keluar rumah tuh mau ngapain aja, jadi sekali jalan. Jadi kalau misalnya keluar rumah untuk misalnya pergi ke kantor pos, atau mau beli obat di apotik, atau mau beli belanja sembako, atau mau jemput anak di daycare misalnya, atau di pertandingan, atau mau antar, itu direncanain. Jadi sekali jalan tuh bisa 2-3 pulau terlampaui begitu ya. Nggak seperti biasanya orang misalnya pergi ke apotik lalu pulang, nanti mau ke kantor pos pergi lagi pulang, itu kan ngabisin bensin tuh. Jadi kita diajak untuk berpikir, please plan your trip, mau kemana nih kalau sekali keluar rumah, dan apakah perlu harus masih pakai mobil ya untuk nyetir, apakah bisa naik kendaraan umum, misalnya kan ada bis, ada kereta api, atau bahkan beberapa tetangga saya udah mulai nih nyetirnya bareng-bareng. Jadi hari ini si A numpang ke si B, besok si B numpang ke si A gitu saya lihat gitu, karena misalnya sekolah anaknya berdekatan kayak gitu. Kita juga diajak untuk misalnya mulai kalau memenuhi kebutuhan ya, masak di dalam rumah, tidak pergi ke restoran. Tapi memang kesian juga karena usaha kecil dan menengah kita baru mulai bangkit dari pandemi kan. Jadi sebetulnya industri restoran atau kopi shop itu, warung-warung kopi itu lagi mulai bergerak lagi. Di skala besar nih ada yang lebih besarnya lagi, Mercy. Orang jadinya menahan diri untuk misalnya tidak beli rumah dulu, karena biasanya di musim panas banyak keluarga-keluarga kecil yang tadinya tinggal di apartemen memilih untuk oke deh, saatnya barangkali saving atau tabungan udah cukup, kita beli rumah yuk. Tapi dengan tadi masih sebut kenaikan tingkat suku bunga yang mulai merangkak naiknya nggak tanggung-tanggung nih, tertinggi dalam 40 tahun, orang menahan diri nih untuk bisa punya rumah dulu, atau misalnya untuk beli mobil atau ganti mobil baru, atau melakukan perjalanan keluar kota atau kemana ya yang menggunakan pesawat terbang atau transportasi yang berjarak jauh gitu. Jadi banyak hal yang membuat orang di Amerika jadi lebih menahan diri. Walhasil memang sebetulnya jadi perekonomian agak teredam ya, karena dengan memang itu tujuannya Bank Sentral kan, menaikkan tingkat suku bunga supaya pasarnya cool dulu nih, sehingga akhirnya nanti dalam jangka panjang ekonominya membaik. Tapi ada satu kunci lagi nih, Mercy, yang sebetulnya diindikasikan oleh Presiden Joe Biden dalam konferensi pers tadi ya. Dia berencana kabarnya untuk mencabut tarif perdagangan untuk beberapa produk Cina ya, produknya Tiongkok gitu. Karena tarif yang diberlakukan Presiden Trump sebelumnya, era pemerintahan Trump itu terbukti gagal misalnya dalam perang Amerika dan Cina, perang dagang maksud saya. Jadi Biden kabarnya sedang mempertimbangkan dengan serius untuk
mencabut beberapa tarif produk-produk Cina sehingga kita bisa melawan inflasi ini, bisa mengurangi inflasi di dalam negeri. Merci. Oke, baik. Berarti langkah-langkah sudah dilakukan ya Mbak ya, baik oleh Bank Sentral untuk naikkan suku bunga dan dari pemerintah ini juga mencoba untuk membuat harga barang jadi affordable ya Mbak ya, salah satunya dengan mencoba menurunkan tarif barang-barang yang dibeli dari Tiongkok. Nah, Betul, tapi dampaknya jangka panjang ya. Jadi baru kelihatan dalam jangka panjang. Mungkin orang sekarang masih sebel gitu, aduh gimana, tapi dalam jangka panjang mungkin baru kelihatan. Oke, Mbak Eva. Kalau ini kan saya baca-baca ada yang memprediksi Amerika akan resesi nih tahun 2023. Ini bagaimana tanggapan Mbak Eva dan warga Amerika Serikat nih mendengar ada potensi resesi? Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan. Tapi kita mendapat laporan bahwa bahkan Pak Jokowi kemarin juga menyebut itu dalam konferensi persnya di Istana Negara di Jakarta, bilang bahwa akan ada 60 negara katanya yang akan terjerumus ke dalam resesi. Salah satunya yang udah kelihatan barangkali Sri Lanka ya. Dan Jokowi kan bilang, Anda bayangkan 60 negara kata Presiden. Siapa yang mau nolong? Kalau 1-2 kata Presiden, ya, dan beliau betul. Kalau 1-2 mungkin negara-negara lain masih bisa membantu, tapi kalau ada begitu banyak negara yang resesi, lalu siapa yang akan membantu? Ya, mudah-mudahan nggak kejadian, karena sebetulnya berbagai langkah sudah diambil, seperti tadi kita jabarkan ya. Presiden Biden maksud saya akan mencabut pajak federal, akan membuat orang jadi bisa napas sedikit ketika ngisi bensin, dan berharap itu bergaris lurus ya, berdampak langsung dengan harga yang di pasar, meskipun menurut para ekonom enggak. Lalu dia tadi menekan dengan perusahaan-perusahaan energi supaya mau meningkatkan pasokan atau penyulingan minyaknya sehingga bisa menambah pasokan dalam negeri. Dan Biden juga minggu depan akan melakukan lawatan ke negara-negara Eropa, bahkan akan ke Arab Saudi nanti 13-16 Juli. Itu juga dalam rangka seperti ini nih. Dan yang terakhir adalah tadi niatnya untuk mencabut tarif barang-barang Tiongkok yang diberlakukan pemerintahan Trump sehingga bisa mengurangi inflasi kita di dalam negeri. Mudah-mudahan berhasil nih, Mercy, sampai resesi itu. Betul Mbak, kita juga berharap resesi ini bisa dihindari seperti yang dikatakan oleh Presiden Joe Biden dan juga Menteri Keuangan ya Mbak ya, Janet Yellen juga berharap bahwa resesi ini bisa dihindari oleh Amerika Serikat. Mbak Eva, aku juga pengen tanya nih, selain kenaikan harga BBM yang harganya terasa naik tinggi nih, apalagi Mbak di Amerika Serikat? Kalau kebutuhan pokok udah naik semua, jadi orang udah mulai hati-hati ketika belanja. Nih saya kasih gambaran aja, misalnya dulu orang pergi ke pasar dengan $100, itu berharap dia bisa pulang dengan bawa daging misalnya atau ayam, susu 2 galon misalnya, 2 galon kecil itu, roti, beras kalau kita yang orang Asia makan. Nah sekarang udah nggak bisa kayak gitu, karena harga dagingnya aja tuh misalnya udah sampai $50 untuk berapa, 1 pound, 2 pound misalnya. Lalu kalau dia mau beli ayam berarti dia nggak bisa beli yang lain. Jadi orang udah mulai hitung-hitungan minyak goreng. Kebetulan beras masih terjangkau nih buat kita yang orang Asia, meskipun saya yakin bakal naik juga. Tapi yang kebutuhan lain kayak tissue paper, apalagi ya, baju udah nggak ada kayaknya orang yang beli baju nih, karena harga baju juga naik 20%-an. Pokoknya semua orang hati-hati deh, Messi. Itu untuk menggambarkan betapa akhirnya uang tuh jadi nggak ada nilainya, karena dengan $100 tadinya kita bisa beli macam-macam, sekarang jadi ya hati-hati karena hanya bisa dapat 2-3 item saja, Messi. Oke, Mbak, lalu bagaimana kondisi diaspora Indonesia yang saat ini sedang di Amerika Serikat, Mbak? Apakah mereka tetap bertahan di Amerika Serikat atau banyak yang justru memilih untuk pulang? Karena di Indonesia nih kalau kita lihat kan harganya, inflasinya masih terkendali dibanding di Amerika Serikat. Gimana diaspora kita, Mbak, di sana? Diaspora kita masih saling bantu ya, masih guyup sekali memang. Saya lihat tiap minggu makin rajin orang yang berjualan secara beramai-ramai. Jadi ada kayak pasar murah misalnya. Nah itu dimanfaatkan oleh diaspora Indonesia kita tuh untuk berjualan. Minggu lalu misalnya di satu pusat kebudayaan Islam di Amerika, di negara bagian Maryland, itu ada kayak 20-30-an toko-toko kecil buka. Jadi ya kayak warung-warung sementara begitu buka, hanya untuk menjual makanan Indonesia, dan banyak yang datang. Saya pikir itu salah satu cara yang dilakukan oleh Pusat Kebudayaan Islam di sini dan diaspora masyarakat kita ya, persatuan masyarakat kita di sini, supaya orang-orang Indonesia tuh bisa tetap punya tambahan penghasilan lewat cara-cara seperti itu. Karena kita sendiri juga tentunya rindu akan makanan atau pernak-pernik tanah air begitu kan, dan mereka sendiri bisa dapatkan pemasukan lah untuk dirinya. Karena tidak semua orang kebetulan beruntung punya pekerjaan yang masih jalan terus di tengah inflasi ini kan.
ada yang perusahaan-perusahaan sudah tutup, misalnya restorannya mengurangi jumlah orang atau karyawannya, PNS deh yang masih bertahan ya, kayak kita yang ada di VO ini, karena kita PNS, kita masih running terus nih, Mercy. Tapi teman-teman kita yang lain kan tidak seberuntung ini. Jadi kebetulan persatuan-persatuan diaspora Indonesia kita di sini tuh guyup ya. Jadi mereka saling bantu satu sama lain, seperti yang saya bilang tadi, buat pasar murah, buat acara-acara Jumatan, terus ada nasi bungkus murah misalnya, orang bisa bayar. Ya pokoknya semua akan saling bantu akhirnya. Merci. Baik, terima kasih Mbak Eva untuk informasinya. Kita sama-sama berdoa dan berharap diaspora Indonesia dari Amerika Serikat dapat melalui kondisi yang tidak mudah ini dengan baik. Dan kita berharap Amin. juga resesi bisa dihindari oleh Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Dan Indonesia juga, ya. Amin. Aman semuanya. Ya. Amin. Terima kasih Mbak Eva, sukses, sehat selalu. Ya.